Lanjutkan kajian kita. Yang kemarin sempat ada gangguan, insya Allah ini lancar ya. Nggak tahu kemarin itu ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan, berarti masih membahas tentang marfu'atul asma. Nah, kemarin itu kan membahas Ina dan kawan-kawannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit. Ini ada yang marfu'atul asma, yang terakhir adalah atawabi. Isim-isim yang terbaca rofa manakala mengikuti isim yang dibaca rofa, nanti akan ada penjelasannya di akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mansubatul asma. Pasal membahas tentang mansubatul asma. Mansubat ada 13, ya ini sama persis seperti yang ada di kitab Al-Imriti. Nah, nanti insya Allah ada kajiannya di akhir bulan. Mansubatul asma ada 13, al-awalu al-maf'ulu bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih. Ini isim yang dibaca nasab adalah maf'ul bih atau familiar dengan istilah objek dalam bahasa Indonesia. Yakni isim yang mana terkena pekerjaan dari si pelaku. Jadi dia ini adalah korban yang tertimpa tindak pidana atau peristiwa yang disebabkan oleh si pelaku. Nah, maf'ul bih ini ada yang berbentuk isim dhohir, jadi nama orang tidak menggunakan kata ganti, atau memang nama bendanya gitu ya. Akramtu Zaidan, saya telah memuliakan Zaid. Atau berupa dhamir, contohnya akramani Zaidun, Zaid telah memuliakanku atau aku dimuliakan oleh Zaid. Nah, contoh yang dhamir di sini adalah iya-nya ini ya. Dan contoh wa iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Ini maf'ul bih. Yang kedua adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini, maf'ul itu memang secara harfiah artinya adalah objek. Sedangkan mutlak itu artinya tidak terikat atau absolut. Dalam artian dalam kasus apapun, inilah objek hakikinya. Ya, yakni masdar. Masdar itu kan kata dasarnya atau peristiwanya. Contohnya darabtu dorban. Saya memukul dengan sebuah pukulan. Sebenarnya yang menjadi objek dari pekerjaan itu apa? Apakah pukulannya atau orang yang terkena pukulan? Kalau kita ngomong secara nalar filsafat, ya, sebenarnya yang dilakukan oleh orang tersebut adalah pukulan. Hanya saja pukulan itu mengenai sebuah objek atau mengenai sebuah sasaran. Nah, hal yang dikerjakan inilah yang dinamakan dengan maf'ul mutlak. Bedanya dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang tertimpa pekerjaan, maf'ul mutlak itu yang dikerjakan. Nah, makanya ini kan kalau dalam bahasa filsafat itu ada perbedaan. Apakah maf'ul itu fi'il itu sendiri? Ya tinggal dilihat maf'ulnya ini maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Karena kalau maf'ul mutlak itu kan apa yang dikerjakan. Ya, berarti pekerjaan itu sendiri sebenarnya. Nah, mengenai maf'ul bih itu orang yang tertimpa pekerjaan. Tidak semua pekerjaan itu memiliki objek. Tidak semua pekerjaan itu ada sasaran dari pekerjaan tersebut. Ya. Yang ketiga maf'ul fih, yakni dzaraf atau keterangan waktu dan tempat. Ya, disebutkan untuk menjelaskan waktu kejadian perkara atau tempat kejadian perkaranya. Ya, TKP, maf'ul fih. Maf'ul fih ada dua macam di sini ya. Maf'ul fih ada dua macam. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Nah, zaman, yakni dzaraf zaman, TKP. Waktu kejadian perkara, WKP berarti ya. Semuanya terbaca nasab. Ya. Ataituhu al-yauma, aku datangi dia hari ini. Wa bukratan atau pagi hari. Ya, pagi hari, esok hari. Nah, esok hari. Kalau saya ngomongnya umpama sore bukroh, berarti ya besok pagi. Kalau saya ngomongnya di pagi hari itu ya berarti hadhil bukroh gitu. Ya, siang ini pagi ini. Wa zata lailatin, suatu malam. Maka tu zamanan, aku berdiam diri di suatu waktu. Wa mudatan, dalam rentang waktu tertentu. Wa ma asbah dzalik.
dan hal-hal yang senada dengan itu. Wal makanu la yusabu minhu illal mubham, sedangkan keterangan waktu itu tidak dibaca nasab kecuali dalam konsepsi yang mubham. Mubham ini malaisa mahdudan, tidak dapat dibatasi dengan suatu jarak tertentu ya. Kayak di atas ini kan sebenarnya abstrak ya. Kita tahu arahnya tapi kan tidak bisa dibatasi secara baku. Tahta di bawah, amam di depan, kholfa di belakang. Abstrak dia nilainya, tidak konkret. Yamin, yasar, kanan kiri. Wa mamin fi maknaha, dan hal apapun yang semakna dengan itu. Ingda lada di sisi ya. Duna ini bisa berarti tidak sampai. Bisa juga berarti di sekitar, di kanan atau kirinya, di sisinya sama kurang lebih. Jelas tuh amamal amir, saya duduk di depan sang pangeran. Ya bisa pangerannya itu di Zimbabwe, saya duduk di sini. Termasuk amama kalau saya tahu memang dia itu menghadap ke arah saya. Wa amal madu, tapi kalau dzaraf makannya itu dia konkret, contoh dar, rumah, balad, kota. Jadi teritorialnya itu jelas gitu ya. Koordinatnya itu bisa diukur. Maka nanti menggunakan huruf jar fi. Jalastu fidar. Saya duduk di dalam rumah. Wala taqulu jalastu adaro. Tidak boleh dikatakan saya duduk adaro. Itu tidak boleh. Kecuali dalam konsep nas'ul khafid, membuang huruf jar. Arabi maf'ul ma'ah. Yang keempat maf'ul ma'ah. Wa waladzi yuzkaru li bayani man. Fu'ilal fi'lu bimuqaranatihi. Jadi menunjukkan seseorang ya, yang memang disebutkan orang tersebut di sana itu manakala pekerjaan itu terjadi. Jadi dia saksi di sana. Terlepas dia saksi bisu atau saksi mati, saksi hidup. Terserah. Sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama dengan gunung. Apakah gunungnya ikut jalan? Ya tidak. Justru gunung di situ sebagai saksi mati. Saksi mati bukan saksi mata, nggak punya mata. Saksi mati atas perjalanan saya. Ini maf'ul ma'ah. Di mana peristiwa itu terjadi, dia berada di sana. Itu maf'ul ma'ah. Bukan berarti ikut melakukan pekerjaan atau peristiwa yang sama. Nah. Yang kelima maf'ul min ajlihi, alasan, jadi motifnya. Ya, motifnya. Ini disebutkan untuk menjelaskan sebab dari pekerjaan. Contohnya kumtu ta'ziman laka, aku berdiri untuk memuliakanmu. Yang keenam hal, ya untuk disebutkan untuk menjelaskan kondisi. Ja'a Zaidun rokiban, Zaid telah datang dalam kondisi menunggang atau mengendarai. Adanya hal itu dibaca nakiroh, sahibul halnya ma'rifah. Secara mendasar begitu, tapi dalam perkembangannya nanti akan ada konsep mu'awal, takwil yang halnya terlihat ma'rifah, tapi bimakna nakiroh. Umpama ja'a Zaidun wahdahu. Zaid datang sendirian saja. Nahdahu akan ditafsiri sebagai munfaridan. Atau umpama dalam contoh yang lain sahibul halnya ternyata tidak ma'rifah. Tapi masih syaibatut ta'rifat tangkir. Aroma, ada aroma ma'rifah dan aroma nakirohnya. Itu masih boleh diberi hal. Ya. Gitu. Atau halnya mendahului isim nakirohnya. Nah, itu nanti termasuk konsepsi-konsepsi yang membolehkan hal berupa isim nakiroh. Yang ketujuh adalah tamyiz. Tamyiz ini disebutkan untuk menafsiri benda-benda konkret. Ya, bendanya sebenarnya itu konkret. Cuman apa istilahnya? Kadarnya itu kadang tidak pasti. Atau justru sebenarnya benda itu abstrak, dikonkretkan ukurannya gitu ya. Indi ritlun.
Ingdi ritlun samnan. Ingdi ritlun samnan. Saya punya satu ritel lemak. Ya, zaman dulu kan ada namanya minyak lemak. Zaman sekarang ada sih. Cuman kalau di Indonesia kayak kurang familiar ya. Kecuali kalau yang biasa berkecimpung di perdapuran dengan masakan alat-alat Timur Tengah gitu ya, minyak lemak nggak asing. Ya kalau sekarang kan lebih familiar margarin. Ya, margarin sudah ada campurannya. Jadi samanan di sini tamyiz menjelaskan dari ukuran ritel. Saya punya satu ritel. Apa? Satu ritel apa? Samanan. Minyak lemak. Au tafsiri nisbah menafsirkan sebuah legitimasi atau menafsirkan sebuah judgment ya, sebuah penghukuman atas antar dua kalimah di sana. Toba Muhammadun nafsan. Ya. Muhammad itu baik apa nafsan ya dirinya atau umpama Zaid bercucuran keringatnya ya. Zaid mengalir deras darahnya. Nah, itu jadi yang ditafsiri tidak hanya Muhammad, tidak hanya Toba, tapi keterkaitan hukum antar keduanya itulah yang ditafsiri dengan kata nafsannya. Umpamanya tasobaba yang sering disebutkan di Jurumiyah ya. Zaidun arokon mengucur deras si Zaid. Nah, yang mengucur deras ini apanya? Arokon, keringatnya. Maka kata arokon ini tidak hanya menafsiri Zaid, tidak hanya menafsiri tasobaba, tapi menafsiri keterkaitan antar keduanya, yakni konsep bercucuran dari Zaid itu apa? Yakni adalah keringat. Ya. Saya rasa ini cukup jelas ya, bisa difahami oleh semuanya. Berikutnya yang ke-8 ini ada mustasna. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak. Ini kita ngajinya santai saja. Enggak ada. Enggak ada yang mau tanya. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya saya lanjutkan sedikit. Yang ke-8 adalah mustasna bi'illah. Isim yang dibaca nasab ketika dikecualikan dengan ilah. Mengenai nasibnya, amil nasabnya sendiri ada khilafiyah. Ada yang mengatakan ilahnya. Ada yang mengatakan adalah fi'il dari mustasna minhunya. Fi'il dari mustasna minhunya. Ada khilafiyah di sana. Dalam kasus mustasna bi'illah, kalau kalamnya mujab, tam mujab, jadi kalamnya itu menyebutkan mustasna minhu dan bermuatan positif, nanti disinilah wajib dibaca nasab. Ja'al qomu ila zaidan. Dan setelah kalam manfi, ini hukumnya jawaz dibaca nasab maja'ahadun ila zaidan. Tapi justru yang fasih dijadikan badal maja'ahadun ila zaidun. Ini lebih prioritas bila mana istisnanya muttasil. Ya. Nah, kemudian mustasna ini nanti adalah wajib dibaca nasab ketika didahulukan. Ini senada dengan bait Imam Ibnu Malik. Wa gharunas bikin sabikin wa gharunafin sabikin qad ya'ti walakin nasbah inwarot ya. Wa gharunas bin sabikin fin nafiqat ya'ti walakin nasbahu tar inwarot. Nah, ini hukumnya adalah wajib dibaca nasab. Ya. Jadi menurut Imam Malik pun harusnya dibaca nasab meskipun ada redaksi yang tidak membaca nasab. Nasbin sabikin finafji. Ada yang tidak membaca nasab tapi yang prioritas memang dibaca nasab. Tapi kalau munkoti itu nanti harus dibaca nasab kecuali menurut Bani Tamim. Kalau menurut Bani Tamim boleh dijadikan batal. Baitnya itsba umat tasola wang sikmang kotok wa antami min fihi ibdalun waqo. Sini sengaja saya sepil alfiyahnya ya. Ini teman-teman yang ikut alfiyah ini biar termotivasi untuk menghafalkan nazm alfiyah. Siap. Iya.
Ya. Bahasa kalau idza kana istisna tam, ini semua terjadi bila mana konsepsi istisnanya adalah tam. Mustasna minhunya disebutkan. Kalau nakis maka mustasnanya akan terbaca i'rabnya tergantung amil sebelumnya. Maja ila zaidun. Di sini mustasna akan terbaca rofa sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Ma ra'aitu ila zaidan. Saya tidak melihat kecuali adanya Zaid. Di sini maka Zaidan dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari Zaid. Jadi ilahnya mugho. Bagi yang mengatakan amilnya adalah ilah. Yang mengatakan amilnya bukan ilah, ya berarti ra'aitunya tetap beramal, yakni kepada Zaid. Sekarang istisnanya dengan lafadz ghair dan siwa. Bagaimanakah i'rab pada kedua lafadz ini? I'rabnya sebagaimana mustasna. Mudhof ilahnya selalu dibaca jar dengan konsep idhofah. Hanya saja kalau ghair dia i'rabnya lafzi, kalau siwa i'rabnya muqaddar karena siwa isim maksur. Ja'al qaumu ghairu zaidin. Ini dibaca nasab karena kalamnya tam mujab. Ya. Berikutnya mustasna dengan makhola dan ma'ada. Ini wajib nasab kalau ada manya. Meskipun toh kadangkala tetap dibaca jar meskipun ada manya. Ya, ini tidak bisa dijadikan acuan karena hanya kadang-kadang saja. Itu ya. Kalau nggak ada manya, boleh nasab, boleh jar. Koman nasu, makhola zaidan, wa qa'adal qaumu khola amron. Mustasna dengan hasya boleh dibaca nasab dan dibaca jar. Ya, saya cukupkan sekian karena sudah maghrib. Kita lanjut besok insya Allah. Anakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.